Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zudan Arif yang mempresentasikan hasil analisis data prasarana dasar berdasarkan evaluasi minggu kemarin kepada Bapak Ibu dosen sekalian bersama kakak-kakak pembimbing. Untuk aspek kami follow up lagi. Pertama, mengidentifikasi dukungan sarana prasarana kebutuhan dasar di Kecamatan Cigugur. 2. Mengidentifikasi dukungan sarana prasarana kebutuhan penunjang kegiatan potensial di Kecamatan Cigugur. Pertama, untuk menjawab sasaran pertama, kami mengecek ketersediaan sarana dasar. Dapat dilihat dari peta persebaran sarana pemerintahan, aksesibilitas, seluruh sarana pemerintahan mudah diakses terhadap jalan raya, dan beberapa diantaranya dilewati angkutan desa dan angkutan kota, dan sisanya tidak. Untuk kondisi dan kerusakan, 76,5% terawat, sisanya tidak. Bentuk kerusakan adalah pengelupasan pada cat tembok, pelunturan pada cat tembok atau rusak. Selain yang tidak terawat yaitu kantor Kecamatan Cigugur, kantor Kelurahan Cigugur, kantor Kelurahan Sukamulia. Selanjutnya ada peta persebaran dan keterjangkauan SD ataupun MI. Keterjangkauan 94,4% terjangkau, sisanya tidak. Namun dapat dari sisi aksesibilitas, beberapa diantaranya tidak dilalui oleh angkutan desa ataupun angkutan kota, namun dilalui oleh jalan. Untuk kondisi kerusakan SD ataupun MI, 84% terawat, sisanya tidak. Bentuk kerusakan adalah seperti yang sebelumnya, pengelupasan cat tembok, pelunturan, atau rusak. Selain yang tidak terawat yaitu SDN 3 Cisantana, SDN Cigugur, SDN 1 Sukamulia, SDN 2 Sukamulia. Untuk SMP atau PNSMS, SMMTS, 57,6% terjangkau, sisanya tidak. Dapat dilihat keterjangkauan dari sisi aksesibilitas, beberapa SMP ataupun MTS tidak dilalui oleh angkutan desa ataupun angkutan kota. Untuk kondisi ataupun kerusakan, 60% terawat, sisanya tidak. Bentuk kerusakan adalah pengelupasan cat tembok, pelunturan, atau rusak. Selain tidak terawat yaitu SMP Trimulia di Cigugur, SMP Plus Nurus Hidayah di Cisantana. Untuk selanjutnya SMA ataupun MA ataupun SMK, peta persebaran keterjangkauan jika dilihat dari permukiman 92,8% terjangkau, sisanya tidak. Dari sisi aksesibilitas, seluruh SMA, SMA ataupun SMK dilalui oleh angkutan desa ataupun angkutan kota. Untuk kondisi atau kerusakan, kami hanya mengobservasi 5 dari 8 total dari seluruh SMA, SMP, MA, SMK. Dan dari kelima hasil observasi kami, semuanya kondisinya baik. Untuk perguruan tinggi hanya ada satu di Kecamatan Cigugur, yaitu Stikes Muhammadiyah Kuningan di Kelurahan Cipari. Dari sisi aksesibilitas dilewati oleh kendaraan umum angkutan kota 09 dan dalam kondisi terawat, dan juga dilewati jalan besar. Untuk peta persebaran sarana kesehatan dapat dilihat di peta. Untuk kondisi kerusakan ataupun keberfungsian, 78,6% terawat, 21,4% tidak terawat. Kerusakan tersebut berupa pengelupasan, pelunturan, atau rusak. Sarana yang tidak terawat adalah RS Sukamulia, Apotek Gigi Gadung, Apotek Gigi Gugur. Sarana yang tidak berfungsi yaitu Puskesmas Pembantu Sukamulia, Puskesmas Utama di Sukamulia. Untuk keterjangkauan 90,2% terjangkau, sisanya tidak. Di sisi lain dapat dilihat di peta, keberadaannya dilewati oleh jalan dan dilalui oleh angkutan kota atau angkutan desa. Dapat dilihat di sini juga preferensi masyarakat, dapat dilihat di dalam pie chart, menunjukkan bahwa 54% masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan puskesmas dengan alasan kemudahan aksesibilitasnya. Untuk yang lainnya dapat dilihat di pie chart sekali lagi. Di sini sekali lagi, untuk sekarang peta persebaran sarana keagamaan. Dapat dilihat Kecamatan Cigugur mayoritas penduduknya Islam dalam tabel, sehingga dapat ditemukan banyak peribadatan muslim seperti masjid, musola, langgar, surau, dan beberapa gereja. Tempat peribadatan gereja yang terdapat di Kecamatan Cigugur hanya terdapat di Desa Cisantana ada 2, Kelurahan Cigugur 1, Kelurahan Sukamulia 1. Sedangkan saat observasi tidak ditemukannya tempat peribadatan pura dan vihara, sehingga penduduk Kecamatan Cigugur yang memeluk agama Hindu ataupun Buddha tidak mendapatkan pelayanan yang mudah untuk diakses. Dalam hal ini juga mungkin dapat dilihat dari jumlah penganutnya, Hindu hanya sekitar, dari total ada hanya 2 dan Buddha hanya 4.
Selanjutnya, peta persebaran sarana peribadatan. Hasil observasi menunjukkan terdapat 4 gereja, 29 masjid, 19 musola. Secara aksesibilitas, peribadatan mudah diakses terhadap jalan raya dan beberapa di antaranya dilewati angkutan desa dan angkutan kota. Namun beberapa di antara lainnya tidak. Untuk peta keterjangkauan Masjid Surau Musola Langgar, keterjangkauan 98% terjangkau, 2% tidak terjangkau. Tidak terjangkau kebanyakan berada di Desa Cisantana, Kelurahan Windu Herang. Untuk indikator pembangunan fasilitas masjid, sekali lagi dapat dilihat di dalam pie chart. 62% terfasilitasi, sisanya tidak. Untuk musola Langgar Surau, 74% terfasilitasi, sisanya tidak. Untuk gereja, 50% terfasilitasi, sisanya tidak. Indikator yang kami pakai dapat dilihat di PPT. Untuk peta keterjangkauan masjid musola untuk peta kerusakan untuk peta kelayakan masjid 62% layak, sisanya tidak. Musola Langgar Surau 74% layak. Tidak, yang kurang terfasilitasi adalah tempat wudhu. Untuk gereja dapat 50% terfasilitasi, sisanya tidak, seperti yang di tadi. Untuk peta persebaran sarana perdagangan dan niaga dapat dilihat pertokoan 21, pasar swalayan ada 2. Namun hal ini dapat dilihat sekali lagi di PPT. Untuk pertokoan itu 21 kecuali di daerah Babakan Mulia, Cilelai, Gunung Keling, dan di Gadung. Untuk pasar swalayan hanya di Sukamulia dan Cigugur. Sarana perdagangan dan niaga mudah diakses terhadap jalan raya dan beberapa di antaranya dilewati angkutan desa dan angkutan kota. Seluruh desa atau kelurahan di Kecamatan Cigugur dapat menjangkau pertokoan. Untuk kondisi dan kerusakan, pertokoan 47,8% terawat, sisanya tidak. Bentuk kerusakan pengelupasan, pelunturan, atap rusak. Kondisi pasar swalayan 50% terawat, sisanya tidak. Bentuk kerusakan sama seperti yang sebelumnya. Untuk preferensi masyarakat, 51% memilih tempat belanja di warung sembako dengan alasan kemudahan aksesibilitasnya. Sisanya dapat dilihat dalam PPT. Dari hasil observasi, terdapat untuk RTH atau PDTP terdapat 10 TPU, 3 taman, 8 sarana olahraga berupa lapangan, 2 RTH lainnya. Kondisi dan kerusakan untuk Taman Pemakaman Umum 70% terawat, sisanya tidak. Taman 33,3% terawat, sisanya tidak. Kondisi lapangan sarana olahraga 62,5% terawat, sisanya tidak. Kondisi RTH lainnya tidak ada yang terawat. Untuk peta sarana transportasi lokal, Kecamatan Cigugur dilewati oleh 4 kendaraan umum AK 09 atau angkutan kota 09 yang melewati Sukamulia, Cigugur, Cipari, Gunung Keling. Angkutan kota 02 yang hanya melewati Cigadung. Angkutan desa 12 melewati Cigugur, Cisantana. Angkutan desa 21 melewati Sukamulia, Cilelai, Babakan Mulia, Puncak. Untuk preferensi masyarakat, 63% menggunakan kendaraan pribadi. Untuk yang lainnya dapat dilihat dalam pie chart. Dari kesimpulan dapat didapatkan persebaran sarana pemerintahan dan peribadatan sudah cukup tersebar merata, namun sarana lainnya cenderung terkonsentrasi di bagian selatan Cigugur dan sehingga di bagian utara tidak terpenuhi, yaitu Desa Cisantana dan Desa Puncak. Secara umum kondisi sarana dasar di Kecamatan Cigugur sudah dalam kondisi yang terawat, namun ada beberapa sarana dasar yang kurang terawat dikarenakan kondisi bangunan yang rusak dan tidak sepenuhnya sarana dasar yang belum lengkap. Untuk aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan sarana dasar kesehatan dan perdagangan yang ada di Kecamatan Cigugur. Selanjutnya adalah kesediaan. Untuk menjawab satu-satu, kami menganalisis kesediaan sarana dasar. Untuk sarana transportasi yang pertama adalah 2 jalur terminal tipe A. Ketawangan yang melalui Kecamatan Cigugur, Tasik Kuningan dengan rute Tasik Kuningan, Cirebon Kuningan. Tapi sarana transportasi Kecamatan Cigugur tidak ada sama sekali untuk terminal maupun stasiun. Sehingga untuk menuju terminal ataupun stasiun harus menuju ke Kabupaten Kuningan. Untuk jaringan drainase berupa drainase alami maupun drainase buatan.
Dapat dilihat di peta, kondisi dari sekitar Cigugur masih ada yang tersumbat oleh sampah dan masih ada air limbah yang tangga yang dibuang langsung sehingga bercampur dengan air hujan. Dapat dilihat di peta juga terdapat foto-foto keberadaannya. Oh ya, sekali lagi mohon maaf belum sempatnya kami untuk membenarkan posisi foto dikarenakan satu dua hal. Oke, lanjut untuk peta SKL drainase. Dapat dilihat drainase cukup tinggi di 65% di daerah yang atas, terutama daerah puncak Cisantana karena berupa dataran tinggi. Drainase cukup 25% berada di tersebar merata dan desa kurang berada di bawah karena daerah sehingga secara gravitasi tidak mendukung. Namun di sisi lain, di sini hanya mengecek dari sisi kelerengan. Untuk jaringan pipa PDAM hanya menjangkau 6 kelurahan desa, yaitu Gunung Keling, Cipari, Windiheran, Cigugur, Sukamulya, Cigadung. Sisanya tidak. Untuk kesan dan kondisi, 6 yang memiliki akses PDAM ada 6 desa ataupun kelurahan. 4 desa atau kelurahan lainnya menggunakan badan pengelolaan spam, yaitu usaha dari masing-masing desa, dan dibantu dengan iuran warga setempat ataupun ada yang langsung mengambil dari mata air. 50% masyarakat menggunakan PDAM dan sisanya dapat dilihat pada grafik di samping. Untuk BPS spam, badan pengelolaan spam lainnya, Babakan Mulia 68,03% memiliki aksesibilitas yang baik, berfungsi baik. Cisantana 32,70% memiliki aksesibilitas, berfungsi baik. Puncak 65,33% memiliki aksesibilitas dan juga berfungsi baik. Cilelei 80,84% memiliki aksesibilitas, berfungsi baik. ini pie chart tiap desa dalam penggunaan sumber air. Untuk jaringan listrik dari observasi terdapat 5 sudut yang terletak di Desa Cisantana, Desa Gunung Keling, dan Kelurahan Windowerang, dan Desa Puncak. Menurut data sekunder terdapat 38 gardu di Kabupaten Kuningan. Untuk daya listrik yang digunakan tiap masyarakat dapat dilihat pada dalam pie chart. Untuk jaringan persampahan, 7 tempat pembuangan sementara termasuk 1 TPST. Sistem pengolahan sampah yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Cigugur dapat dilihat dalam pie chart. Ini untuk air grey water atau black water. Untuk grey water seperti air limbah mandi dan cuci dapat dilihat dari pie chart. Begitu juga yang black water yaitu air limbah kakus. Untuk aksesibilitas 82,3% di Cigugur memiliki aksesibilitas dan berfungsi baik. Untuk jaringan jalan dapat dilihat jaringan jalan nasional sepanjang 5 km, jalan kabupaten 10 km, jalan desa 15 km. Untuk kondisi jalan, kondisi baik sepanjang 10,57 km, sedang 3,478 km, rusak ringan 0,8 km, rusak berat 3,595 km. Beberapa titik ruas jalan masih memiliki kondisi yang tidak baik sehingga harus ada perbaikan jalan terutama di Kecamatan Cigugur. Foto gambar dapat dilihat di peta. Di foto untuk jalan tadi. Sekarang kami akan memamerkan traffic counting untuk mendukung yang sebelumnya. Namun hasil traffic counting ini berada dalam tengah virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan ketidaknormalannya. Untuk lokasi traffic counting dapat dilihat di peta. Ada 2 titik. Untuk yang lokasi pertama, untuk luas jalan Sang Adipati Kuningan, kapasitas jalan 255,2 derajat kejenuhan, pagi hari 0,21, siang hari 0,35, sore hari 0,28. Tingkat pelayanan lossnya BBB pada pagi, siang, sore. Jalan Sultan Syahrin 1429,12 pada pagi hari, tingkat kejenuhannya 0,51, tingkat pelayanannya C. Siang hari 0,78, tingkat pelayanannya D. Sore hari derajat kejenuhannya 0,7, tingkat pelayanannya C. Untuk jalan RA Marsiana Supomo, kapasitas jalan adalah 142,9,12. Pada pagi hari
tingkat kejenuhannya 0,23. Tingkat pelayanan lossnya B, siang hari 0,3, derajat kejenuhannya 0,3. Tingkat pelayanan lossnya B, sore hari 0,33. Tingkat pelayanan lossnya B. Untuk keterangan tingkat pelayanan dapat dilihat di bawah. Untuk lokasi yang kedua ada ruas jalan Veteran Utara, kapasitas jalannya 3074,58. Saat pagi hari derajat kejenuhannya 0,4, tingkat pelayanan lossnya B. Siang hari derajat kejenuhannya 0,46, tingkat pelayanannya C. Sore hari 0,47, tingkat pelayanannya C. Untuk ruas jalan veteran yang bagian selatan, kapasitas jalannya adalah 3074,58. Derajat kejenuhannya untuk pagi hari 0,35, tingkat pelayanannya lossnya B. Siang hari derajat kejenuhannya 0,44, tingkat pelayanannya B. Sore hari derajat kejenuhannya 0,44, tingkat pelayanannya B. Untuk jalan raya Cigugur Sikamulya, kapasitas jalannya 1510,32. Pagi hari tingkat kejenuhannya 0,21, tingkat pelayanannya B. Siang hari tingkat derajat kejenuhannya 0,35, tingkat pelayanannya B. Sore hari derajat kejenuhannya 0,35, tingkat pelayanannya B. Dapat dilihat di samping juga waktu ramai sore hari status jalan nasional. Untuk kesimpulan, persamaan dasar di Kecamatan Cigugur tersedia dengan cukup baik, tetapi persebaran ketersediaannya masih kurang baik seperti di bagian utara Kecamatan Cigugur yang masih tidak tersedia beberapa persamaan dasar. Untuk keterjangkauannya, persamaan dasar di Kecamatan Cigugur seperti halnya ketersediaan masih belum menjangkau Kecamatan Cigugur sebagian utara dengan baik. Keterjangkauan persamaan dasar di Kecamatan Cigugur seperti halnya ketersediaan masih belum menjangkau Kecamatan Cigugur bagian utara dengan baik. Masyarakat, untuk sebelumnya mohon maaf, itu bukan keterjangkauan. Itu bukan keterjangkauan tapi kondisi. Untuk yang keempat, masyarakat mendapatkan dampak yang berbeda karena ketersediaan perasaan dasar yang berbeda, sehingga di bagian utara Cigugur terdapat kenyamanan yang berbeda dengan yang bagian selatan Cigugur. Kami sekarang melanjutkan untuk saran kedua dengan mengasih saran prasarana kebencanaan. Pertama, jalur evakuasi, titik tempat berkumpul, penanda rambu evakuasi. Dapat dilihat di peta juga, seluruh desa atau kelurahan Kecamatan Cigugur sudah terlayani oleh jalur evakuasi. Rambu evakuasi juga sudah terdapat di bagian ruas jalan. Hal ini akan memudahkan masyarakat terutama di kawasan rawan bencana untuk evakuasi titik kumpul bencana. Untuk rambu, jumlah rambunya, rambu jalur evakuasi 23, rambu dan jalur evakuasi 10, rambu titik kumpul 1. Dapat dilihat peta juga udah tersebar cukup merata. Kesimpulan, keseluruhan jalur evakuasi, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul sudah tersedia di Kecamatan Cigugur. Jalur evakuasi sudah melayani seluruh desa atau kelurahan di Kecamatan Cigugur dan rambu sudah tersedia di berbagai simpang di seluruh desa atau kelurahan, tapi ada lokasi yang tidak dijangkau. Dengan adanya jalur evakuasi ini akan memudahkan masyarakat yang berada khususnya di daerah Palutungan dan Desa Puncak untuk melakukan evakuasi jika terjadi erupsi Gunung Ciremai. Dapat diingat lagi, daerah Palutungan dan Desa Puncak adalah yang berada di atas yang berada di daerah kuning-kuning tersebut. Selanjutnya adalah sarana prasarana pertanian untuk menjawab sasaran kedua. Sarana prasarana pertanian ada lahan jalan usaha tani, lahan jalan produksi, jalan irigasi, alat sintan, tempat penyimpanan hasil pertanian, gedung balai penjualan pertanian. Pertama adalah lahan jalan usaha tani. Dapat di peta di samping, seluruh sawah sudah terjangkau oleh jalan. Untuk jalan produksi, dilihat dari perkebunan, masih adanya lahan yang tidak dihubungkan dengan jalan, namun luas lahan tersebut tidak melebihi 15 hektar sesuai peraturan, sehingga tidak diperlukannya dihubungkan oleh jalan. Untuk lahan jalan produksi, lihat dari ladang, sama seperti yang tadi, masih ada yang tidak dihubungkan namun kurang dari 15 hektar sehingga tidak perlu dihubungkan. Untuk untuk jaringan irigasi, debit kebutuhan yang diperlukan adalah 71264442 liter per hari. Untuk debit irigasinya sendiri 974338 per hari, liter per hari. Dapat dilihat di sini, supply tidak dapat memenuhi demand, sehingga namun berdasarkan asumsi yang dibuat sebelumnya, kebutuhan air dapat dipenuhi dengan tanda hujan. Untuk asintan, ketersediaan dan kecukupan alat dan mesin pertanian dan melalui kuesioner karena tidak ditemukannya data yang menunjukkan jumlah asintan sebenarnya. Dan dapat dilihat di dalam pie chart,
71% masyarakat tidak merasa tidak tersedia. Untuk alat mesin pertanian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, beberapa masyarakat yang meskipun tidak tersedia namun merasa cukup masih ada tempat menyimpan hasil pertanian. Sama seperti sebelumnya, karena tidak ada, kami menggunakan hasil kuesioner. Dapat dilihat 71% masyarakat mengatakan tidak tersedia. Untuk ketercukupan 34% masyarakat merasa tidak cukup. Sama seperti yang sebelumnya, masih adanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak memerlukan tempat penyimpanan hasil pertanian karena beberapa petani tersebut langsung menjual ke tukang pengumpul. Jadi pengumpulnya menjemput kepada petani-petani. Untuk yang peternakan dapat dilihat di sini juga antara kebutuhan dan jumlah kapasitas. Untuk yang 1000 kandang, 80 mesin perah, 16 unit cooling center, 12 unit pengolahan susu pasteurisasi, 12.000 liter sarana transport tank ke IPS, 3095 kandang, 40 mesin perah, 8 unit cooling center, 6 unit pengolahan, 6.000 liter sarana transport tank ke IPS. Untuk yang 950 ekor, 140 kandang, 20 mesin perah, 4 unit cooling center, 3 unit pengolahan, 3.000 liter sarana transport tank ke IPS. Dapat berdasarkan yang tadi, antara demand-nya banyak yang tidak terpenuhi, seluruh tidak terpenuhi. Kesimpulan, sarana prasarana belum sudah tersedia namun masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Beberapa sarana prasarana pelayanannya belum terjangkau seluruh petani. Masyarakat petani masih banyak yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi menunjukkan kegiatan yang berlebihan. Selanjutnya adalah sarana penunjang konservasi air untuk menjawab sasaran kedua. Untuk sarana konservasi air dapat dilihat ada embung, situ, mata air, penampung air lainnya. Untuk embung jumlahnya 6, lokasi Kelurahan Sukamulya, keterangan berfungsi. Situ jumlahnya 4, ada di Desa Cilelei, Kelurahan Cigugur, dan Kelurahan Cipari, keterangan berfungsi. Untuk mata air ada 4, Desa Cilelei, Kelurahan Cigugur, Kelurahan Cigadung, dan Kelurahan Cipari, berfungsi. Penampung air lainnya ada 5, berada di Desa Babakan Mulia, Desa Gunung Keling, Kelurahan Cigugur, dan Kelurahan Miduherang, berfungsi kecuali reservoir Cigugur yang sedang diperbaiki. Untuk hasil kuesioner pada petani diperoleh bahwa petani memperoleh sumber air untuk mengairi lahan pertanian mereka dengan mata air 60,5%, situ 18,6%, air hujan 16,3%, dan bendungan 4,7%. Dari hasil kuesioner juga diperoleh bahwa petani yang masih tercukupi yaitu sudah 83,3% dan yang masih tidak tercukupi sebesar 16,7%. Kesimpulan, sarana penunjang konservasi air sudah tersedia hampir di seluruh wilayah Kecamatan Cigugur kecuali Desa Puncak dan Desa Cisantana. Sarana konservasi air hampir semuanya dapat berfungsi dengan baik dan lokasinya tersebar di hampir seluruh desa kelurahan yang ada di Kecamatan Cigugur sehingga sudah dapat melayani ke masyarakat termasuk petani. Sarana konservasi khususnya untuk petani dapat dilihat bahwa sebagian besar petani sudah tercukupi oleh air yang dibantu oleh sarana konservasi air. Dengan tersediaan sarana konservasi air di Kecamatan Cigugur, ini merupakan salah satu bentuk konservasi khususnya terhadap air yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya adalah sarana prasarana penunjang pariwisata. Dapat dilihat ini peta persebaran objek wisata di Kecamatan Cigugur. Fasilitas dasar yang ada di objek wisata kami mengasihnya adalah toilet, tempat sampah, lahan parkir, tempat ibadah, kamera pengawas, titik kumpul atau jalur evakuasi. Ini dapat dilihat di PPT keberadaan ketersediaannya. Ini yang Ipukan dan Telaga Surian. Ini yang The Mountain Passion, Hutan Koyama Hayashi. Nah, sekarang fasilitas lahan parkir offset di setiap pariwisata. Untuk prasarana pariwisata kami melihat dari jaringan jalan, jaringan drainase, dan jaringan persampahan. Untuk jaringan persampahan, Hutan Koyama Hayashi terhadap jaringan persampahannya sampah organik, anorganik badan, dan sampah organik jaringan pupuk untuk tanaman. Untuk kolam ikan Dewa Cigugur, sampah organik diangkut oleh mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, sampah kering dibakar. Untuk Ipukan, sampah diangkut ke TPS oleh pengelola, truk pengangkut difasilitasi oleh BTNGC. Sampah daun kering dibakar atau dikubur. Pondok Pinus diangkut oleh angkutan sampah desa, pengangkutan 3 hari sekali. Untuk Hutan Koyama Hayashi, black waternya di septic tank, grey waternya langsung ke kolam ikan.
Pulau Kaya Mayasi berfungsi sebagai daerah resapan air. Kolam ikan Dewa Cigugur terdapat pari atau gorong-gorong di bagian luar sekitar kolam. Ipukan untuk jaringan drainasenya Blackwater di septic tank. Greywater disalurkan melalui parit. Untuk Pondok Pinus, Greywater ditampung untuk diolah dengan penyarikan, Blackwater ditampung di septic tank. Untuk jaringan jalan objek wisata, dapat dilihat seluruh wisata udah dilalui oleh jalan namun dapat dilihat juga ada yang cukup jauh namun tidak terlalu jauh. Untuk fasilitas penunjang objek wisata, jasa atau biro perjalanan wisata, hotel dan restoran sebagai amenities, sarana angkutan. Untuk biro perjalanannya sendiri, dalam Kabupaten Kuningan ada Explore Kuningan, Bujangga Menik Tour. Untuk gelar Kabupaten Kuningan adalah Sanjaya Tour. Untuk ini kesediaan amenities, hotel dan rumah makan di datang Kecamatan Cigugur. Dapat dilihat untuk kebutuhan hotel hanya ada satu dan itu terletak lebih dekat pada Kabupaten Kuningan. Ini untuk kesediaan persebaran hotel di Kabupaten Kuningan. Ini untuk kesediaan sarana angkutan umum. Dapat dilihat juga masih sarana angkutan umum belum melayani seluruh objek wisata terutama di bagian atas yaitu Puncak dan Kelurahan Puncak dan Desa Puncak dan Desa Cisantana. Untuk kesimpulan, fasilitas di 7 objek wisata di atas sudah memadai namun masih belum lengkap pada fasilitas kenyamanan dan keamanan. Kedatangan objek wisata di Kecamatan Cigugur masih belum memadai baik dari penyediaan sarana angkutan maupun di kondisi jaringan jalan terutama di Desa Cisantana. Penyediaan sarana perjalanan di beberapa objek wisata masih belum tersedia. Untuk pulang sampah di objek wisata masih belum terawat karena masih terdapat sampah yang dibakar. Untuk proyeksi kebutuhan di Kecamatan Cigugur tahun 2031 dapat dilihat jumlah penduduk untuk kantor kelurahan kebutuhan proyeksinya pada 2031 27.048 sehingga membutuhkan 5 unit dan tidak memenuhi untuk sekarang ini kecamatan 47.410 kantor kecamatan masih tidak memenuhi untuk kantor polisi 47.410 jumlah sarana unit 1 masih memenuhi. Untuk sarana pendidikan SD ataupun MI di tingkat kebutuhan proyeksi umur untuk masuk SD ataupun MI 13.992 jumlah sarana 25 dikali 1.500 masih memenuhi kebutuhannya memenuhi demand-nya. Begitu pula SMP ataupun SMA ataupun MA ataupun SMK. Yang sisanya dapat dilihat di PPT. Untuk yang tidak memenuhi yaitu Posyandu, Musola Langgar Surau, gereja masih belum didapat hasil proyeksinya, dan yang tadi masih yang dilanjutkan sarana prasarana dasar. Untuk terminal tidak memenuhi karena tidak adanya terminal di Kecamatan Cigugur. TPS memenuhi, TPA lokal memenuhi. Untuk jalan sasaran 1 mengidentifikasi tugasan dan prasarana kebutuhan dasar di Kecamatan Cigugur. Ketercapaian sasaran 1, sarana prasarana dasar secara keseluruhan lebih terfasilitasi Kecamatan Cigugur yang berada di bagian selatan, sehingga dukungan sarana prasarana dasar kurang dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama desa Cisantana dan desa Puncak yang berada di utara yang berada di atas pegunungan. Untuk sasaran 2, mengidentifikasi dukungan sarana dan prasarana kebutuhan penunjang kegiatan potensial di Kecamatan Cigugur. Ketercapaian sasaran 2, sarana dan prasarana kebutuhan penunjang tersedia, tetapi masih terdapat beberapa kurang fasilitas dalam perjalanannya. Sekian, terima kasih.